Emosinya naik turun banget, sumpah loh. Ini episodenya bener-bener penuh dengan emosi yang naik turun dari si hantu dari kemarin, ya ampun. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Dasar Pasal 2. Ini kayaknya nggak perlu pakai basa-basi lagi, aku langsung aja bahas ya, karena ini memang benar-benar menarik episodenya. Karena yang episode kali ini benar-benar menguak banyak banget, semua sih, nggak semua, tapi banyak banget misteri yang diungkap satu persatu, tapi juga banyak misteri baru yang muncul di sini. Ya jadi aja gabung lah. Ada misteri yang terungkap, di sana juga muncul lagi misteri baru. Jadi aku langsung mulai bahasannya Kamera Tergabung episode ke-23 kalau saya. Dan ini jika melanjutkan dari pengungkapan soal rahasia dari ibunya Hanto yang dibilang sama si Soma. Akhirnya kan si Soma cerita kan perihal yang terjadi sama ibunya Hanto sebenarnya kayak gimana, dan bisa dibilang agak kasihan sih, karena kan dia bisa dibilang ibunya Hanto itu ternyata udah beneran meninggal ya. Dimana sini awalnya adalah si Soma kan kayak lagi kesasar atau gimana gitu kan di dalam pabrik gitu, dan dia akhirnya ketemu sama ibunya Hanto. Terus sama ibunya Hanto kan dikiranya Soma itu juga ada korban penculikannya Granyudo. Jadi akhirnya dia ditolong buat nyari orang tuanya. Lah pas balik ke tempat di mana para orang-orang diculik terus disekap gitu ya, yang di mana mereka dipasangi alat apa gitu yang buat mereka itu jadi nggak sadarkan diri. Nah, pas lagi keadaan itu tiba-tiba si Ranggo muncul kan, dan akhirnya muncul terus juga apalagi jika ditambah dengan si Soma yang manggil Ranggo dengan keadaan Nisan, ya akhirnya ya membuat si ibunya Hano akhirnya shock dan kayak takut kan, mengingat dia juga diculik sama Granyudo kan, dan karena sama Ranggo dianggap ibunya Hano ternyata sudah sering kabur, ya udah akhirnya nggak pakai basa-basi langsung. Ini agak ngeri sih lihatnya, dimana si ibunya Hanto langsung diceburin ke semacam cairan warna hijau gitu, dan endingnya ini nggak tahu ya, ini menurutku cukup berani juga loh Kamera Tergabung menanyakan scene ini, padahal ini bisa cukup ya dibilang cukup dark ya, lumayan sih ya. Jadi mana ibunya Hanto dicemplung ke cairan hijau itu, terus akhirnya badannya perlahan melebur, dan sepertinya ya cairan hijau ini adalah cairan yang digunakan untuk melebur manusia yang bakal dijadikan bahan dark snake. Jadi ya ini bisa dibilang ya metode lamanya mereka gitu. Jadi ini kayak metode lamanya mereka untuk menciptakan dark snake sebelum adanya metode human press. Kalau sekarang kan mereka bisa pakai human press kan. Jadi ya manusia yang mereka culik itu bisa mereka bawa secara luasa tanpa secara lebih praktis, dan juga manusianya nggak bisa kabur karena ya udah jadi human press. Kalau dulu kan karena memang teknologi human press belum ada, jadi ya manusianya diculik langsung dan dibuat pingsan kayak gini di ruangan tertentu, sebelumnya mereka dilebur. Tapi kalau metode peleburannya sih juga ini masih tradisional banget, karena sekarang kan kalau yang sepertinya jelas dari episode debutnya Flamporu Jelly Custom itu kan mereka udah pakai alat yang kayak alat pabrik gitu kan. Nah ini mereka caranya masih agak tradisional, bisa dilihat kayak pas mereka memproses manusia buat jadi bahan dark snake. Ini agak ngeri sih jujur aja. Dan ya tiba-tiba Hanto yang mendengar ini bisa dibilang ya akhirnya shock kan, dia shock berat. Ya meskipun dia bilang kalau dia tuh sudah menyiapkan dirinya ya, kalau dia misalnya dapat kenyataan kalau memang soal ibunya yang mungkin memang sudah meninggal, dia tuh sudah menyiapkan dirinya, cuma dia kayak masih masih belum benar-benar siap gitu lah. Bagi dia bilang sampai di titik di mana dia bilang ke Soma, aku masih belum bisa mempercayaimu. Aduh, padahal baru aja episode kemarin itu mereka baikan dan kompak lagi loh. Nah malah jadi begini lagi. Hanto yang awalnya sudah mulai bisa percaya sama Soma, jadi sekarang jadi nggak bisa percaya lagi sama Soma karena ya faktor pengungkapan ibunya yang sudah meninggal ini. Aduh, ya sebenarnya Soma juga nggak salah sih, karena kan dia ini juga kan mungkin dia lupa karena memang saking shocknya loh. Ini kan kalau kan ada penjelasan medisnya kan, dimana kalau orang kalau mengalami peristiwa traumatis, saking yang benar-benar trauma, yang benar-benar bikin dia trauma, itu ada kemungkinan dia bakal lupa sama hal tersebut loh. Ya mungkin ini terjadi pada Soma kecil, dimana ibunya Soma itu melebur dalam cairan hijau itu
benar-benar bikin dia itu sampai shock banget sampai akhirnya dia lupa. Dan dia baru ingat ya pas pas baru-baru ini aja dia baru ingat lagi. Dan ya Soma juga merasa bersalah karena dia merasa kalau ibunya Soma itu meninggal karena nolong dia gitu, maka dia merasa nggak enak. Tapi ya men, ini kayak aduh Hanto jadi kayak gini lagi gimana nih. Udah bagus mereka baikan lagi, sekarang malah kayak malah nggak akur lagi nih. Kasihan juga sih lihatnya ya Soma kayak gini ya, apalagi juga si Hanto nih. Tapi ya jujur aja aku berharap ya ini cuma sementara aja, ini cuma bagian dari development karakternya Hanto saja. Sebelum nanti mungkin bakal jadi puncaknya ya, mungkin puncak developmentnya dia tuh pas nanti debutnya si Valen Frappe Custom. Aku berharap dia cuma sementara aja dan gak berlarut-larut. Jangan sampai nih, aku sampai ngomong berkali-kali ya, jangan sampai Hanto jadi second rider yang ngebadut lagi loh. Aku udah muak jujur aja, bener-bener muak loh gini, lihat second rider yang ngebadut tuh. Ya melihat Kamadra Majedo tahun lalu yang bisa dibilang masih ya bisa flat apa flop aja ya masih mending lah ya kan, nggak ada momen-momen ngebadut. Dan ya mungkin karena faktor dia ada second rider cewek pertama jadi ya developer dibuat sebagus mungkin ya. Tapi coba lihat track record dari second rider sebelumnya Kamadra Majedo, mulai dari apa coba itu, mulai dari Kewa, terus juga ada si Daiji, Rintaro, mereka kan ngebadut semua itu. Aduh. Dan aku harap sih Hanto nggak kayak gini ya, mengingat dia itu bisa bilang penggalan karakternya itu sudah mulai balik ke pattern second rider pada umumnya, jadi aku harap dia nggak ngebadut sih. Ya apalagi kan minggu depan kan bakal muncul kamar Valen Cokot Form kan. Ya, ini cuma bagian fase development karakter aja sih, aku harap kayak gitu ya. Dan banyak ke si Soma, ada kan si Soma menceritakan semuanya ke Sachika kan, semua rahasia dia ke Sachika. Mulai soal dia jadi Kamen Rider, dia yang dari keluarga Stoma, dia yang dari Granyoto, dia yang terus bahkan sampai dia nunjukin gabunya dia, terus juga nunjukin semua Gojizo-nya dia. Dan ini aku suka sih, Sachika bener-bener reaksinya bener-bener dewasa banget. Dia kan ada momen dimana dia kayak sempet sedih dan kayak gregetan gitu kan. Pas dia ditanya sama Soma, ternyata Sachika itu gregetannya karena ya dia jengkel gitu sama sikap dari keluarganya Soma yang diceritakan sama si Soma itu, mulai dari ya kayak penindasannya dilakukan sama kakak-kakaknya Soma dan juga segala macam juga dan juga masalahnya Soma yang benar-benar berat banget itu bisa dibilang si Sachika karena jengkel sama hal itu gitu loh. Dan itu juga malah makin membuat dia itu terdorong untuk bisa lebih suportif ke si Soma. Itu wah ini kayak wow, inilah yang aku harapkan dari seorang heroin Kamen Rider yang benar-benar suportif kepada karakternya. Jadi kayak bisa dibilang wow, ini sikapnya Sachika aku suka sih karena dia benar-benar dewasa banget. Dia diceritakannya bukannya kayak bersikap yang sebaliknya, tapi dia justru malah dia diceritain seperti itu sama Soma, dia malah jadi lebih suportif ke si Soma. Ini aduh kayak liatnya kayak anget banget liatnya tuh. Dan juga di sini kan ada momen di mana si Sachika itu ngasih Soma beberapa snack kan. Maksudnya ya biar si Sachika itu pengen tahu gitu loh gimana caranya Soma itu ngasilin Gojizo. Ya meskipun pas bagian ini ternyata Soma tetap gak bisa ngeluarin Gojizo ya. Dia kan makan apa? Makan marshmallow nggak salah ya. Ya kalau dia makan marshmallow harusnya keluarkan antara Fuamalo atau Marumalo Gojizo kan. Nah tapi ini nggak keluar. Katanya sih ini karena memang kondisi mentalnya Soma lagi terguncang ya. Jadi kayak memang dia bisa dibilang memang kondisi mentalnya masih belum benar-benar pulih, jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa Gojizo-nya nggak keluar ya. Kalau berkaca dari penjelasannya Paman Dente di episode sebelumnya sih mungkin aja sih si apa namanya si Gojizo Soma nyangkut lagi di gabunya dia mungkin loh ya. Ini ya kasusnya kayak elegan makanan Gojizo-nya Soma kemarin tuh loh yang katanya Paman Dente nyangkut di gabunya Soma, mungkin gitu. Jadi ya mungkin Gojizo-nya ada tapi nggak bisa keluar karena nyangkutnya itu ya karena ya kondisi mentalnya Soma lagi drop aja sekarang kayak gitu sih. Dan besoknya sih kan ada kan Soma mau pergi keluar kan, katanya dia bilang kalau dia mau ada urusan. Nah sembari ada urusan itu si Sachika ini juga ada momen lagi yang benar-benar the best sih, dimana Sachika selagi Soma keluar dia itu kayak merepost semua postingan di sosmed ya, kalau di Twitternya Kamen Rider Gabu lah, di Twitter di universe-nya Gabu itu dia tuh nge-repost banyak postingan soal Soma yang mengacau itu dengan bilang kalau itu hanyalah penirunya si Soma. Jadi kayak dia tuh berusaha meluruskan kesalahpahaman soal
soal ulahnya Dark Soma ini gitu loh, biar Soma yang aslinya dihakimi di sosmed. Jadi aku suka sih, jadi kayak ada andilnya gitu, dan benar-benar wow. Ini aku harap juga bagus sih, biar ada satu POV yang bisa jadi apa, bisa mendukung biar si Soma itu nggak disalahpahami terus gitu, karena eksistensinya dari si Dark Soma ini. Dan Soma yang keluar ini ternyata dia lagi nemuin lagi ya, karena dia itu pengen ngajak lagi untuk nemuin seseorang untuk menyelidiki soal Bitter Gabu, yang di sini Soma itu ngira Bitter Gabu itu kayak saudara kembarnya dia atau semacamnya gitu loh. Daya didatangi sama Soma ternyata siapa? Ya si Paman Dente. Karena ya Soma merasa ya, karena Paman Dente adalah orang yang memodifikasi gabunya dia, mungkin Paman Dente tahu sesuatu gitu soal Peter Gabu ini. Dan apalagi juga tapi tiba-tiba si Paman Dente secara enteng ngomong kalau dia adalah pencipta Darksnack, langsung naik darah itu si Paman Dente mau dihajar tapi nggak jadi karena Soma yang mau ngeluarin mereka itu keburu pingsan, dan akhirnya dirawat sama si Paman Dente, dan ternyata memang benar kondisinya Soma itu masih belum benar-benar pulih. Jadi mungkin ini juga ada sangkut pautnya kenapa kok Soma pas makan marshmallow sebelumnya itu gak keluar Gojizo-nya, karena memang dia itu fisiknya belum pulih sepenuhnya. Jadi ya udah mentalnya lagi drop, fisiknya dia juga lagi lemah, kayak double damage banget si Soma ini. Tapi ya mungkin ini memang bagian dari developernya dia buat nanti sebelum debutnya Blizzard Sorbet Gojizo, gabung Blizzard Sorbet kali ya, mungkin kalau aku mikirnya gitu sih. Jadi ada diceritakan soal apa asal usulnya Darksnack yang sama si Paman Dente. Jadi ya bisa dibilang kan Paman Dente backgroundnya kan sebenarnya hanya seorang Granito yang bisa dibilang pencinta kuliner aja sih. Jadi ya dia kan juga dijelaskan kalau sebenarnya Stormlight Corporation itu sebenarnya cuma perusahaan penjual snack yang normal-normal aja ya, perusahaan snack kecil-kecilan aja gitu. Jadi kayak penjual snack yang biasa-biasa aja gitu. Tapi ya bisa bilang semua jajanan yang dikreasikan sama Mama Dede bisa dibilang mungkin cukup laris ya di dunia Granito, karena memang basicnya Mama Dede aja dia pecinta kuliner, maka dia hafal gitu, dia tahu gimana nyari formula untuk menciptakan jajanan enak kayak gimana, mungkin dia tahu di situ. Dan suatu hari kan ini apa, kakaknya si Paman Dede ya, itu namanya Zomstomat ya, yang berarti ini adalah kakeknya si Soma, yang juga sekaligus kan partner Paman Dente. Jadi kan memang ada dua orang yang ngelola Stormlight Corporation, di mana Paman Dente yang ngurus pembuatan snacknya, terus si Zomstomat ini si kakaknya ini yang ngurus pemasarannya. Nah itu ada satu hari di mana si Zomstomat ini ngasih sebuah bahan baru yang katanya itu bahan yang didapatkan sama si Zomstomat itu dari dunia lain, yang katanya bahan ini bisa berpotensi untuk menciptakan snack yang benar-benar lezat banget. Dikasihkan ke Paman Dente dan diolah jadi Darksnack. Jadi ya bahan ini bisa dibilang dari warnanya ya, kalau dari warnanya ini sama banget dengan warna cairan yang dipakai buat ngelebur ibunya Hanto yang di awal-awal episode tadi loh. Jadi ya besar kemungkinan ya ini manusia yang udah dilebur. Ini agak ngeri juga sih tiba-tiba menunjukkan hal segamblang itu, tapi ya nggak jelas-jelas banget. Cuma kalau yang nonton ngeh sama ceritanya, ini bisa bilang cukup ngeri loh. Jadi ya bisa dibilang di sini sebenarnya Paman Dente kayaknya nggak tahu ya. Jadi dia itu cuma dikasih bahannya doang, tapi dia nggak tahu awalnya itu kalau itu sebenarnya dari manusia. Dia tanya cuma bahan yang dicari sama yang ditemukan sama kakaknya buat jadi bahan pembuatan snack, ya udah diolah sama dia buat jadi snack yang nanti dijual sama Stormlight Corporation. Jadi ya sejak awal tuh Paman Dente nggak tahu kalau itu bahan Darksnack itu bahan dasarnya apa. Dan karena bisa penjualan Darksnack benar-benar laris banget, dan akhirnya mendatangkan keuntungannya benar-benar pundi-pundi uangnya benar-benar banyak ke Stormlight Corporation, itu yang akhirnya membuat si Zomstomat itu malah gelap mata, dan akhirnya pengen berambisi untuk menguasai dunia Granito dengan Darksnack yang dia jual. Jadi kayak wow, ini benar-benar kayak gimana ya, jadi kayak agak kasihan juga ya Paman Dente yang notabene cuma seorang penggemar pencinta kuliner, tiba-tiba kayak dalam kutip dijebak sama kakaknya sendiri dapat menjual
sebuah jajanan, olahan jajanan yang bisa dibilang menggunakan bahan yang agak ngeri gitu loh. Jadi mungkin ya ini juga alasan kenapa Mama Dede ada kabur kan dari Smart Corporation, karena ya selain tekanan kerja ya dari kakaknya bener-bener gak masuk akal banget, dia juga mungkin karena dia juga kabur mungkin karena dia tahu kalau bahannya itu bener-bener nggak nggak layak buat jadikan bahan jajanan, makanya dia kabur. Mungkin gitu sih. Itu kan alasan kenapa kok si Mama Dede akhirnya kabur ke dunia manusia kan. Tahu juga selama di dunia manusia kan Mama Dede nggak sama sekali nggak makan orang loh. Dia kan cuma makan jajanan doang, makan snack lah, terus juga makan jajanan lainnya. Ya udah itu aja makanya makan sama Mama Dede, karena ya sesuai gambarnya dia yang penggemar apa? Yang namanya penggemar kuliner ya sama kayak gitu aja. Ya ini juga sekali mengungkap rahasia baru ya soal apa namanya asal usul Dark Snack. Jadi ya terungkap sini Dark Snack itu asal usulnya kayak gimana. Nah sekarang coba balik lagi ke sisinya si Hanto. Yang terus kan si Hanto kan juga sebelumnya kan lagi makan yakiniku sama temennya ya, yang temennya yang agak nyebelin sih, karena kayak bisa bilang kayak mulutnya itu julid banget gitu, kayak suka selalu iri sama apa yang punya sama Hanto, dari Hanto yang udah punya kerjaan yang layak, terus Hanto yang pakaiannya modis banget, itu temannya nih kayak iri banget lah, apalagi juga temannya kayak gak tahu malunya, jangan sampai minta diteraktir sama si Hanto nih. Ya, ini kalau di real life kan memang ada kan orang kayak gini, orang ini kayak teman-teman brengsek yang gak tahu malu kalau 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 sama temannya sendiri itu kan ada kan di real life. Ya tahu lah kalau kayak gini seperti apa penggambarannya ya kayak gitu. Ya memang brengsek banget sih orang kayak gini nih. Dan singkatnya kan ada kan si Hanto selesai makan, dan ada tapi ternyata si temannya lagi sibuk nyari HP-nya hilang, tapi sama Hanto langsung ditinggal gitu, tinggal keluar setelah bayar makanannya tuh. Dan pas nyari HP-nya ternyata HP-nya itu sepertinya kayak disengaja disembunyikan, ada kan ownernya ngasih HP-nya dia kan yang katanya yang mungkin nggak sengaja ditemuin, ternyata karena ini si ownernya kemungkinan masih sengaja nyembunyiin HP-nya si temannya ini. Apalagi juga ada momen di mana owner dari restoran ya gini punya ini kayak ngiming-ngiming kayak ini, kayak minta ke si temannya si Hanto ini buat nyeritain semuanya ke Hanto, nyeritain semua soal Hanto dengan bayaran uang yang bener-bener banyak banget. Itu kalau aku lihat itu berapa? Itu lembaran 10.000 yen ya, kalau saya aku agak lupa sih, lembaran 10.000 yen atau berapa gitu aku lupa, tapi ada 4 atau 5 lembar itu banyak banget loh. Kalau 10.000 yen kalau di rupiah berarti kan banyak banget itu ya. Ditawari uang sebanyak itu, apalagi temannya kan pengangguran kan, dia pasti ya tergiur lah. Akhirnya dia kayak dengan teganya bocorin semuanya soal Hanto, dan akhirnya ya kayak misalnya akan nusuk teman sendiri dari belakang gitu loh. Dan ini kenapa kalau sampai kayak gini sih ownernya, karena sepertinya ya ada kalau temannya bukan temannya siapa, kalau owner restorannya ini adalah seorang Granyoto, ada kemungkinan gitu sih soalnya. Jadi ya kalau ya ini kayak bagian dari rencana Granyotonya buat nyalakai si Hanto gitu mungkin loh ya kan. Saya kan episode berikutnya bakal ada Granyoto yang wujudnya kayak cumi-cumi kan, ya bakal dilawan sama si Valen Chocolate Form. Ya mungkin ya wujud penyamaran manusianya ya si pemilik restoran ini mungkin. Dan besoknya kan pasti Hanto mungkin kayak lagi nulis artikel kayak biasanya kan, dia tiba-tiba dikejutkan dengan apa namanya dengan Peter Gabu yang tiba-tiba muncul dan mengacau, di mana juga Hanto kaget kan, karena kan dia merasa kalau dia sama Soma udah ngalahkan Peter Gabu sebenarnya. Kok tiba-tiba muncul lagi gitu, tapi dia muncul sampai benar-benar mengacau dan bikin orang-orang di sekitar panik. Dan ya udah ya kan. Tapi tiba-tiba di sini ada momen di mana temannya si Hanto itu nelpon. Ya, enggak tahu aku lupa sebelumnya atau setelahnya sih aku lupa. Tapi ada momen di mana temannya si Hanto nelpon kalau temannya itu diserang monster kan. Nah ini bikin si Hanto bingung ini. Dia harus nolong temannya atau ngurusi Peter Gabu. Dan nanti si Hanto kan ngurusi buat pergi ke tempat temannya diserang monster kan. Tapi ada momen di mana si Hanto kayak lagi nelpon seseorang sebelum dia pergi kan. Mungkin dia nelpon Sachika buat ngabari kalau ada serangan Granyoto. Soalnya kan di saatnya setelahnya kan ada momen di mana setelah Soma sama laki ya pulang dari tempatnya Paman Dente kan, tiba-tiba Soma ditelepon sama Sachika terus dikabari kalau si Peter Gabu berulah di kota kan. Ya mungkin aja sih si
terus kan si Cacika bilang kalau dia dapat info dari sosmed, tapi ya mungkin ini ada kemungkinan kalau si Cacika ini tahu soal info ini ya karena Hanto yang ngasih tahu dia. Ya kenapa kok Hanto ngasih tanya ke Sachika bukan ke Soma ya tahu sendiri lah. Ya ini masih buntut dari kejadian di awal episode tadi. Makanya si Hanto nggak langsung ngomong ke Soma tapi ngomongnya ke Sachika. Mungkin ini cuma dugaanku aja sih. Dan Sachikanya akhirnya si Soma sama Lakia datang ke tempatnya si Peter Gabu dan nggak pakai bahasa basi mereka langsung menanyakan soal asal usulnya si Peter Gabu dari mana kan. Dan ini liciknya sih Peter Gabung nggak ngomong loh dia itu dari mana, cuma dia ngomong soal penciptanya dia bener-bener sosoknya luar biasa, itu aja dia ngomongnya. Dia juga bilang kalau dia itu nggak inget soal pertarungan dia sebelumnya, berarti ya ada kemungkinan. Apalagi dia bilang kalau dia itu kalau dikalahkan berkali-kali pun nggak akan dia bakal muncul lagi dan ya ini sekaligus mengungkap satu jawaban kalau ternyata Peter Gabu itu memang adalah cloningannya Soma. Karena ini berarti kan bisa dibilang Peter Gabu yang ada di hadapannya si Soma sama Lakia ini adalah Peter Gabu yang berbeda loh. Jadi ya anggapannya Peter Gabu yang dilawan sama si Soma dan Hanto sebelumnya itu udah kalah, dia udah hancur. Dan yang dilawan ini adalah Peter Gabu baru yang muncul, idenya muncul, terus dia bilang kayak punya watak yang berbeda kan, dimana si Peter Gabu yang sebenarnya kan kayak punya watak yang rakus dan juga kayak kasar kan, yang bisa dibilang rakus dan kasar gitu loh. Nah ini Peter Gabu yang ini kan bisa kayak sifatnya kayak agak kekanak-kanakan banget kan. Nah ini menunjukkan kalau sepertinya memang dia adalah Peter Gabu yang berbeda gitu. Ini agak ngeri juga sih, jadi bisa dibilang kayak cloningannya banyak banget loh, jadi kayak selama sumber cloningnya masih belum dihilangin ya Peter Gabu bakal tetap ada terus loh. Jadi kayak ini agak PR juga sih buat ngalahkan Peter Gabu gitu loh. Tapi ya kalau memang ini ternyata kalau ternyata Peter Gabu ini memang adalah cloningan, siapa penciptanya? Jadi ya ini mengungkapkan juga Peter Gabu itu sebenarnya siapa, tapi ya muncul lagi misteri baru. Peter Gabu memang cloningan, tapi pertanyaan sekarang adalah siapa penciptanya Peter Gabu? Nah itu kan yang jadi pertanyaan sekarang, malah muncul. Jadi misteri ini terungkap, muncul lagi misteri baru seperti aku bilang tadi. Dan akhirnya di sini terjadi pertarungan 2 lawan 1 antara Kamen Rider Gabu dan Kamen Rider Flam melawan Kamen Rider Peter Gabu. Dan di sini juga Peter Gabu lah benar-benar dibuat kuat banget loh. Apalagi ada momen di mana si Peter Gabu sempat nge-absorb 3 Gojizonya Soma kan ke dalam Peter Gabu upgrade-nya dia, dan akhirnya juga ya tapi upgrade-nya sama aja ya, dimana kayak muncul cambuk dari kepala, terus cambuknya itu kayak dipasang terus Peter Gabu upgrade-nya dipegang pakai cambuknya, terus dikipas-kipaskan ke arah lain, itu jadi kayak upgrade-nya gak ada bedanya sih ya. Meskipun Gojizo yang dimakan beda gitu loh, tapi kayak sama aja nggak sih ability-nya, kayak gitu sih aku lihat. Terus apalagi ini juga sempat terjadi perselisihan kecil ya antara Soma sama Laki ya, dimana kan ada momen dimana si Peter Gabu itu dorong mobil dorong ke arah Soma, tapi Somanya lompat kan buat menghindar. Nah mobil yang didorong sama si Peter Gabu ini hampir ngenai orang yang ada seseorang 2 orang yang belum sempat kabur dari sana, karena itu kan ibu dan anak gitu ya, dimana ibu itu kakinya lagi sakit dan dia gak bisa kabur. Nah mereka berdua hampir kena terjang mobil yang didorong sama si Peter Gabu ini ya, dan akhirnya di mobilnya ditahan sama si Soma kan, dan akhirnya kedua orang ini selamat gitu. Nah dia ada momen yang bisa juga agak sedikit bikin gregetan sih ya menurutku pribadi, karena ada momen di mana si Flam itu ngomong kalau ngapain sih kamu nyelamat kamu kayak ngapain kamu itu susah lindungi mereka, ini kamu fokus ngadapi si Peter Gabu ini aja. Jadi kayak maksudnya si Flam itu bilang ya gak usah repot-repot model manusia gitu loh, dan fokusnya ngadapi si Peter Gabu. Ya si Soma ya dia kata gitu juga gak setuju lah, wong dia kan tujuan pertarungannya kan buat melindungi manusia. Jadi ya melihat Flam yang kayak masa bodoh sama orang-orang di sekitarnya, ya dia agak kontra di sini. Jadi agak sedikit ada perdebatan lah, karena ya tahu sendiri kan si Lakia kan masih belum paham soal manusia itu kayak gimana, makanya dia sampai bilang kayak gitu, karena ya dia cuma bertaruh ya cuma buat dirinya dia aja. Dia kalau ada orang lain yang terlibat dia nggak peduli gitu ya, tipikal anti hero aja gitu kalau bisa dibilang.
Karena ya dia kan ini juga faktor dari film yang belum benar-benar paham manusianya kayak gimana gitu loh. Dan di sini akhirnya kan singkatnya ya si Peter Gabunya kabur kan di sini pakai pakai apa? Pakai mungkin namanya apa ya? Namanya Frukan Spicy Buggy mungkin namanya. Ya ini kayak Frukan Buggy tapi warnanya agak beda. Warnanya itu hitam sama ada si warnanya hitam merah gitu. Yang dihasilkan ya ini dari Frukan Spicy Gojiso yang didapatkan sama si Peter Gabu sebelumnya itu. Dan ini kan dia sama si Soma dikejar kan setelah dia nyuruh si laki ya buat ngungsikan 2 orang yang dia tolong tadi ke tempat yang aman. Dan di sini terjadi kejar-kejaran antara si Soma sama si Dark Soma kan menggunakan Vulkan bagi masing-masing gitu loh. Tapi langsung bersambung loh episodenya. Bener-bener langsung bersambung. Jadi aku langsung lanjut aja ke preview ya, di mana di preview ini ya seperti biasa. Untuk previewnya aku ngambil yang dari yang ada di channel Bandai, bukan dari episodenya. Di sini ada 5 poin sih yang aku dapatkan di sini. Yaitu pertama soal lanjutan momen kejar-kejaran dari Gabu Nabi Tergabu. Terus juga ini juga lanjutannya di mana ada katanya di sini ada momen di mana si Peter Gabu berhasil mengalahkan si Soma kan. Dan ini juga membuat ada satu serangan yang membuat si Soma itu kayak nggak bisa Henshin lagi jadi Kamen Rider, bahkan nggak bisa ngeluarin Gojiso lagi karena sih gitu. Jadi ini mungkin jika sengaja dibagi ini buat nanti ini biar bisa fokus untuk debutnya bisa Sorbet nanti ya mungkin loh ya. Terus juga ini ada bagian di mana si Flam balik lagi ke tempatnya Paman Dente, bahkan kayak ngancem nodong Paman Dente pakai Flam Breakernya dia. Nggak tahu karena ada kejadian apa sih kalau tiba-tiba si Flam nodong si Paman Dente. Terus juga ada lagi ini juga debutnya lagi ya, juga ada debut dari Hanto yang berubah jadi Kamadra Valen Chocolate Form menggunakan coklat Gojiso yang sebelumnya dikasih sama si Keiso juga kan. Dia pas setelah dia ketemu sama meninggalkan sama kan dia ke tempatnya Keiso juga kan, terus menjadikan semuanya ke Keiso juga, dan setelahnya kan dia dikasih coklat form ke coklat Gojiso ke si oleh si Keiso juga kan, katanya adalah hadiah Valentine. Nah itu itu dipakai sama si Hanto nantinya untuk jadi Kamadra Valen coklat form yang itu loh, yang kayak Valen coklat form tapi ada kayak garis-garis glitchnya yang di armor putihnya itu loh, yang aku pernah bahas di waktu bahas toko update soal Saga Varia Gabu. Nah kayak itu. Terus juga ini juga dan juga yang main dishnya atau main highlightnya adalah kemunculan bisa Sorbet Gojiso dan debut dari super formnya Gabu yaitu Kamen Gabu Blizzard Sorbet. Yang lawannya di mana lawannya yang kalian gabungkan adalah si Peter Gabu. Jadi memang pas lah lawannya ya. Jadi ini kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya episode ini benar-benar cukup menarik ya, karena bisa dibilang mengungkap banyak banget misteri yang sudah ada sejauh ini. Tapi ya setelah semua misteri terungkap muncul lagi misteri baru. Jadi kayak misterinya ini nggak berhenti sampai sini aja. Setelah terungkapnya satu misteri muncul lagi misteri lainnya gitu. Kayak soal Peter Gabu ini yang ini asal usulnya dia itu yang ternyata adalah cloningan Soma terungkap di sini, tapi ya muncul lagi pertanyaan karena kalau memang cloningan dia yang kita jadi siapa gitu loh. Dan ini juga mungkin ada sambungannya dengan perihal coklat Gojiso yang dipakai sama si Hanto yang dikasih sama Keiso juga ya. Pertanyaan kan si Keiso juga bilang kalau ini adalah Gojiso hasil penelitiannya dia kan. Nah pertanyaannya adalah ini asal usulnya coklat Gojiso dari mana gitu loh. Ini bisa dibilang kenapa ya? Kenapa kok aku punya curigaan ke Keiso juga soal asal usulnya coklat Gojiso ini? Karena gini loh. Ini kalau dia ini cocok logi aja ya, karena kan bentuknya coklat Gojiso kan mirip sama Chokodon dan Gojiso kan, sama halnya kayak Sparking Gumi yang mirip sama Popping Gumi. Terus Terus Vulcan Spicy yang mirip sama Vulcan. Kemudian ada mungkin next ada bagi-bagi stick yang mirip sama Saku Chips. Nah itu kan bisa dibilang kayak itu semua kan Gojiso si Peter Gabu kan, yang notabene kayak counterpartnya dari Gojiso-nya si Gabu yang asli gitu. Nah ini aku ada kecurigaan kalau sepertinya ya si coklat Gojiso ini yang temanya itu adalah coklat pahit atau dark coklat itu terhasil dari Gabunya si Peter Gabu. Jadi kayak si Peter Gabu itu makan coklat pahit terus dia menciptakan si coklat Gojiso ini. Mungkin loh ya, ini mungkin cuma teori karena ya
kan ya ada momen di mana setelah si Kenzo juga itu ngasih coklat Kojijo kan ada momen di mana dia kayak senyum-senyum sinis mencurigakan gitu kan. Terus juga apa si Hanto di preview itu sebelum dia masang coklat Kojijo itu kan ada semacam bayangan mukanya si Kenzo juga yang kayak senyum jahat gitu kan. Jadi ya sepertinya ini memang ada maksud yang tersembunyi juga, maksud yang licik banget dari Kaiso juga kenapa dia ngasih coklat Kojijo ini kasih Hanto, dan mungkin aja dia memang dia terciptanya dari si gabunya si Bitter Gabu mungkin loh ini. Dan karena yang tercipta dari Bitter Gabu, apakah mungkin ada efek samping dari si Hanto pakai coklat Kojijo ini, ya bisa jadi gitu. Jadi ya memang masih misterius banget sih. Sebenarnya kayak Suzuka ini maksudnya apa? Ini tujuannya dia sebenarnya apa sih? Mulai dari dia kayak benar-benar kayak si Hanto ini kayak dan anak dipermainkan terus buat jadi penelitian dia itu. Aduh ini kayak ini memang makin kesini makin misterius loh si kayak Suzuka ini, dan makin perlu dijelaskan soalnya dia itu maksudnya apa gitu loh. Apakah mungkin memang ada maksud sebenarnya benar-benar jahat banget dari dia, ya bisa jadi loh. Apalagi kan ini aku kasih tahu ini aja ya. Soalnya kan berapa hari yang lalu sempat muncul bocoran soal desain form baru ini, yang form writer yang bentuknya itu dari temanya kue cookies ya, kue cookies kayak kue good time gitu loh. Ini ada kemungkinan sih katanya kalau dari yang rumornya sih banyak bilang kalau ini adalah penampakan pertama dari Kamen Rider Big ya, yang katanya bakal dipakai adalah wujud terakhirnya si Keizo Suga. Tapi ya ada yang bilang juga ini adalah Bitter Gabu Bure Cookie Form. Karena memang bentuk tanduk warna hitamnya mirip sama Bitter Gabu sih. Jadi ya memang ada sorry lupa speakerku tiba-tiba bunyi aja. Jadi memang ada kemungkinan kalau ini juga ya mungkin ini juga bagian dari penelitiannya si Keizo juga buat nanti dia menciptakan Big Magnum mungkin loh ya, ini kan mungkin dari mungkin bakal jadi penelitiannya si Keizo juga buat nantinya dia tuh menciptakan si Big Magnum, dan juga nanti debutnya dia sebagai Kamen Rider Big mungkin aja sih. Jadi ya mungkin gitu aja lah tuh bahasan kali ini, benar-benar gila panjang banget nih bahasanya. Dan memang karena saking banyaknya misteri yang terungkap, saking banyak misteri baru yang muncul, banyak bahasanya panjang banget anjir. Jadi ya gimana ya, mungkin ya tunggu aja berlanjutnya kayak gimana. Bagaimana minggu depan bakal ada debutnya Gabu bisa sorbet kan. Jadi ya nunggu aja, dan aku mohon maaf ya gak bisa bikin bahasanya Gabu bisa sorbet karena ya memang biasanya aku benar-benar sibuk banget. Jadi aku ya gimana ya, kan aku juga di real life kerja kan, jadi kerja pulangnya malam, dan akhirnya ya udah pulang malam itu aku langsung istirahat, jadi gak ada sampai benar-benar gak ada waktu buat bikin bahasan lagi. Makanya aku akan konten talk update kan agak jarang aku buat kan, jadi aku mohon maaf ya gak bisa bikin bahasanya Gabu bisa sorbet lagi. Jadi ya aku tunggu aja lah nanti formnya debut kayak gimana, karena ya udah sekian dulu video kali ini. Like dan share video kali ini, subscribe juga channel kalian mau aku channel ini. Kalau misalnya ada mau ditambahkan atau mungkin dikoreksi bisa juga tulis kolom komentar, dan kalau mau kasih dukungan tambah juga bisa klik link saya di kolom deskripsi di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadis 412.